Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Apriliani, NPM 1911060234, kelas Biologi C semester 4, jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Nah, di sini saya akan melaksanakan praktikum mata kuliah mikrobiologi yang terdiri dari 5 bab. Bab yang pertama yaitu membahas tentang metode aseptis dan sterilisasi. Bab yang kedua yaitu membahas tentang teknik isolasi dan kultivasi. Bab yang ketiga yaitu membahas tentang teknik enumerasi mikroba. Bab yang keempat yaitu pengamatan morfologi mikroba, dan bab yang terakhir yaitu uji daya antimikroba. Nah, jadi 5 bab tersebut akan saya jelaskan. Selanjutnya inilah alat, bahan, dan cara kerjanya. Yang pertama yaitu metode aseptis dan sterilisasi. Kemudian inilah alat dan bahan yang akan digunakan. Pertama, rebus air hingga mendidih. Kemudian cuci alat dan bahan yang akan digunakan menggunakan sunlight. Setelah itu cuci dengan air mengalir. Kemudian siram dengan air panas. Setelah itu keringkan menggunakan tisu. Setelah semuanya selesai dikeringkan, alat siap digunakan. Selanjutnya bab 2, teknik isolasi dan kultivasi. Potong daging berbentuk dadu, kemudian dicuci dan ditimbang sebanyak 300 gram. Setelah itu, tambahkan air di dalam wajan sebanyak 1 liter atau sama dengan 4 gelas. Kemudian masukkan daging ke dalam wajan, kemudian rebus selama 30 menit. Setelah 30 menit, tiriskan daging dan ambil air sisa rebusan daging. Setelah itu, tambahkan pernipan atau ragi sebanyak 2 sendok, kemudian tambahkan air secukupnya. Lalu saring untuk mendapatkan ekstrak raginya. Setelah itu masukkan kembali sisa rebusan daging yang sudah disaring dan ekstrak ragi tambah. Kemudian tambahkan gula sebanyak 3 sendok makan. Setelah itu masukkan agar bubuk sebanyak 4 bungkus. Setelah itu aduk, kemudian tambahkan air sebanyak 1 liter atau sama dengan 4 gelas. Kemudian tunggu sampai mendidih dan masukkan ke dalam cawan Petri atau wadah pengganti cawan Petri. Selanjutnya bab 3, teknik enumerasi mikroba. Kemudian ini alat-alat yang akan digunakan dalam teknik enumerasi mikroba. Yang pertama, masukkan air biasa sebanyak 9 ml ke dalam tabung reaksi atau gelas. Setelah itu ambil 1 ml sampel air gon, masukkan ke dalam gelas pertama, kemudian tutup dengan menggunakan kertas wrap, lalu ratakan menggunakan lilin. Setelah itu masukkan lagi 1 ml ke dalam gelas kedua, lalu tutup kembali dengan kertas wrap. Setelah itu ratakan lagi dengan lilin.
Setelah itu masukkan lagi 1 mili ke gelas yang ketiga. Setelah itu ratakan lagi. Selanjutnya air WC. Ambil 1 mili lalu ratakan lagi ke gelas pertama. Setelah itu ambil lagi 1 mili, pindahkan ke gelas kedua lalu ratakan. Setelah itu ambil lagi 1 mili, masukkan lagi ke gelas ketiga. Setelah itu tutup kembali. Setelah itu ratakan kembali. Selanjutnya air sumur. Masukkan 1 gelas pertama. Kemudian tutup dengan kertas wrap. Lalu ratakan kembali. Setelah itu masukkan lagi 1 mili ke gelas kedua. Tutup lagi dengan kertas wrap. Lalu ratakan kembali. Setelah itu ambil lagi 1 mili, masukkan ke gelas yang ketiga, lalu tutup lagi dengan kertas wrap, lalu ratakan. Ambil 1 mili air sumur dari seri pengenceran terakhir dan tuang pada wadah, lalu tuang media cair. Setelah semuanya dimasukkan air pengenceran terakhir, homogenkan media dan mikroba dengan cara memutar media membentuk angka 8. Pastikan wadah tetap menempel pada permukaan meja saat memutarnya. Selanjutnya air got. Ambil 1 mili air got dari seri pengenceran terakhir dan tuang pada wadah, lalu tuang media cair ke 3 wadah. Setelah itu homogenkan media dan mikroba dengan cara memutar media membentuk angka 8. Pastikan wadah tetap menempel pada permukaan meja saat memutarnya. Selanjutnya air WC. Ambil 1 mili air WC dari seri pengenceran terakhir dan tuang pada wadah, lalu tuang media cair. Kemudian homogenkan media dan mikroba dengan cara memutar membentuk angka 8. Tutup media kembali dan lakban menggunakan lakban bening. Kemudian simpan pada suhu ruangan dalam wadah tertutup. Kemudian bab 4, pengamatan morfologi mikroba. Selanjutnya bahan media yang telah diinkubasi selama 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, dan 3 kali 24 jam. Kemudian amati morfologi koloni mikroba yang terbentuk pada permukaan tengah dan dasar media. Selanjutnya buat tabel hasil pengamatan morfologi mikroba. Bab 5, uji daya antimikroba. Biakkan mikroba dari ketiga sampel WC comberan air biasa dari percobaan 3-4 selama 24 jam. Kalau sudah 24 jam, siapkan 3 tabung reaksi, lalu masukkan larutan NaCl sebanyak 200 ml ke dalamnya. Ambil 1 oz mikroba, suspensikan ke larutan garam. Panaskan media agar sisa dari bab 2 sampai mencair atau mendidih. Siapkan 6 cawan Petri untuk 2 kali pengulangan, lalu letakkan di meja datar. Masukkan mikroba yang sudah disuspensikan dalam NaCl ke dalam cawan Petri menggunakan pipet tetes. Lalu tuang media cair sebanyak 20 ml, lalu tutup cawan Petri dengan rapat. Ratakan dengan cara menggerakkan cawan Petri membentuk angka 8.
Begitu juga dengan air got, tuang media cair sebanyak 20 ml, lalu tutup cawan Petri dengan rapat. Kemudian ratakan dengan cara menggerakkan cawan Petri membentuk angka 8. Selanjutnya air sumur, tuang media cair sebanyak 20 ml, lalu tutup cawan Petri dengan rapat. Kemudian ratakan dengan cara menggerakkan cawan Petri membentuk angka 8. Setelah sudah padat, buat 3 lubang menggunakan tusuk sate atau pipet kecil, lalu masukkan masing-masing cairan antiseptik ke dalam sumuran. Dengan menggunakan 6 cawan untuk 2 kali pengulangan, yaitu 1 sumur 2 cawan, 1 WC 2 cawan, dan 1 got 2 cawan. Jadi 6 cawan untuk 2 kali pengulangan. Kemudian tunggu hingga 24 jam. Lalu hitung daya hambat mikroba atau zona jernih di sekitar sumuran menggunakan penggaris.